IS ini, si pelaku utama ya, melakukan tindakan keji itu didorong oleh nafsu setelah menonton film porno. Dari situlah dia termotivasi dengan motif untuk menyalurkan nafsu hasratnya. IS merencanakan tindakan keji tersebut dengan mengajak korban ke acara kuda lumping, lalu membawanya ke kuburan untuk diperkaos dan dibunuh sama 3 pelaku lainnya. Menurut kalian, apakah sudah saatnya Undang-Undang Perlindungan dan Peradilan Pidana Anak itu direvisi agar pelaku kriminal berat itu tidak lolos begitu saja gitu? Kalau menurut gue sih ini udah kelewatan banget gitu. Rehab 3 bulan. Oke, rehab 3 bulan. Nanti keluar-keluar jadi preman gitu. Terus ditakuti sama anak-anak yang lain. Belum lagi ntar gedenya jadi gerombolan penjahat. Oke, sekarang gue akan bongkar kronologi lengkapnya dari awal, gengs. Dan parahnya, 4 remaja ini merasa bangga gitu loh, gengs, usai membunuh dan memperkaos siswi SMP penjual balon di Palembang itu. Jadi gini, gengs, sebelum gadis penjual balon itu tewas, si korban ini, sebut saja Mawar ya, sempat datang untuk menonton kesenian tradisional kuda lumping yang berada di kawasan Jalan Piparaja, Kecamatan Kemuning. Nah, saat gadis penjual balon itu berada di sana, ia pun bertemu sama si IS yang selama ini menyimpan rasa suka terhadap si Mawar gitu. Dan akhirnya si IS dan si Mawar ini ketemuan lah. Ternyata sebelumnya mereka itu sudah mengenal, geng, selama 2 pekan gitu. Setelah dikenalkan oleh temen si korban ini gitu, yang berinisial M. Dari perkenalan itulah mereka lanjut, gengs, dan membuat keduanya itu sering membalas pesan di Facebook. Saat bertemu, IS pun mengajak korban jalan-jalan ke lokasi kejadian pertama, tempatnya yang berada di krematorium atau rumah kremasi, diiringi oleh 3 teman pelaku lainnya. Ketika berada di TPU Talang Krikil, IS yang menyimpan rasa suka ternyata membujuk Mawar untuk melakukan hubungan seperti suami istri gitu. Namun ajakan itu kemudian ditolak mentah-mentah oleh si korban. Karena si IS ini yang sudah kecanduan nonton film dewasa dan mungkin nafsunya udah nggak bisa ditahan dan sudah meronta-ronta. Lalu si IS ini membekap mulut si korban. Dan perbuatan itu juga diikuti oleh 3 pelaku lainnya itu, guys, yaitu MS, NS, dan AS. Awalnya mereka tuh mengira kalau si Mawar ini cuma pingsan gitu kan. Dan kejadiannya dalam keadaan meninggoy, gengs, korban tetap diperkaos oleh si IS dan diikuti oleh 3 pelaku lainnya dalam kondisi yang tak bernyawa gitu. Selanjutnya tubuh Mawar dibopong oleh IS bersama 3 temannya menuju ke kuburan yang berjarak sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Mereka melakukan hal tersebut untuk menutupi aksinya agar tidak diketahui oleh warga. Kemudian di tempat kedua ini, lagi-lagi si Mawar diperkaos, gengs, oleh keempat pelaku secara bergantian gitu, dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa gitu. Ini bukan perbuatan manusiawi lagi gitu kalau menurut gua ya, tapi ini udah binatang gitu. Setelah memperkaos, keempat remaja itu meninggalkan si Mawar di pinggir kuburan dalam kondisi tewas. Mereka kemudian kembali menonton kuda lumping gitu. Bahkan, gengs, dari aksi itu bukannya menyesal, tapi malah membuat mereka justru malah bangga gitu. Mereka dengan bangganya menceritakan perbuatan mereka tersebut kepada teman-temannya yang lain. Ini saran aja sih kalau menurut gua nih Pak Polisi, daripada direhab ya, mending dilepasin aja lah ya. Setuju gak? Biarin keluar gitu kan, biar warga yang bertindak sendiri. Setelah 3 hari gadis penjual balon itu tidak ada kabar, ibu korban Wiranti mencari keberadaan putrinya itu. Setelah itu ditemukanlah putrinya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Mendengar kabar itu, Wiranti langsung shock berat, gengs. Dirinya segera pergi ke TPU tempat ditemukan putrinya itu. Wiranti mengaku putrinya tersebut sering membantu keluarganya dengan menjual balon. Dirinya juga tak menyangka para pelaku ini tega melakukan perbuatan tersebut. Jadi korban itu diketahui merupakan anak kedua dari 4 bersaudara ya, gengs. Ini kasihan banget sih ya, betapa sakitnya sebagai orang tua gitu. Dalam kasus pembunuhan dan pemerkaos siswi SMP di kuburan Cina ini, gengs,
Kalian tahu, dari 4 tersangka itu hanya 3 yang ditahan. Jadi ketiga tersangka lainnya itu MS, AS, dan MS hanya direhabilitas karena masih di bawah umur katanya. Jadi gengs, dari kasus ini hanya 1 yang ditangkap dan ditahan, yaitu IS karena usianya sudah 16 tahun. Dan ketiga lainnya hanya 12 tahun dan 13 tahun. Ketiga tersangka tidak dilakukan penahanan, hanya dilakukan rehabilitas. Rehab ini juga atas permintaan dari keluarga si tersangka ini, gengs, untuk keamanan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena anak di bawah umur, dan sesuai koordinasi dengan Bapas guna perlindungan terhadap anak walaupun anak tersebut tersangka yang notabene di bawah umur katanya, gengs. IS ini si pelaku utama ya, melakukan tindakan kecil itu didorong oleh nafsu setelah menonton film porno. Dari situlah dia termotivasi dengan motif untuk menyalurkan nafsu hasratnya. IS merencanakan tindakan kecil tersebut dengan mengajak korban ke acara kuda lumping, lalu membawanya ke kuburan untuk diperkaos dan dibunuh sama 3 pelaku lainnya sebelum mereka akhirnya ditangkap. Menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di bawah usia 14 tahun yang berkonflik hukum hanya dapat dikenai tindakan non-pemidanaan seperti pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit jiwa atau LPK, pendidikan formal, pelatihan, pencabutan SIM, dan perbaikan akibat tindak pidana. Gimana menurut kalian, guys? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.